Manchester City have been charged by the Premier League for breaching numerous financial fair play. It's Darwin Nunez. Here's Cristiano Ronaldo. Erling Haaland. Dalam kehidupan, malapetaka kadang memang datang dalam waktu yang singkat. Kehidupan sebagai supporter Manchester City pantas disebut menyenangkan dalam satu dekade terakhir. Dan kedatangan Erling Haaland seharusnya melanjutkan dominasi tersebut. Tetapi perjalanan pada musim 2022-2023 nyatanya tidak berlangsung sesuai rencana bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu. Walau Haaland memang mencetak banyak gol sekalipun. Selain performa yang menurun plus bangkitnya MU serta tentu saja Arsenal, kini City harus menerima kenyataan pelik usai didakwa atas 100 lebih pelanggaran oleh pihak IPL. Nah, mungkin sudah banyak yang membahas kalau City ini terkena dakwaan atas pelanggaran finansial. Akan tetapi, sebenarnya apa sih pelanggaran yang City lakukan dalam kurun waktu antara 2009 hingga 2018? Untuk itu, kami akan coba menganalisa tentang bagaimana modus Manchester City dalam mengakali financial fair play. Liga Inggris telah resmi mengeluarkan pernyataan terkait proses investigasi yang berlangsung selama 4 tahun terkait Manchester City. Ya, klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu diduga melakukan beberapa pelanggaran terkait peraturan keuangan, di mana Manchester City diduga juga telah memperoleh keuntungan yang signifikan dari pencatatan pendapatan sponsor dan komersial yang dicatat melebihi nilai pendapatan yang sebenarnya diperoleh. Selain itu juga terdapat permasalahan terkait kontrak dengan manajer dalam beberapa periode. Tuduhan pelanggaran peraturan juga diberikan terkait keputusan pihak City untuk menolak bersikap kooperatif proses investigasi yang berlangsung. Dan sialnya bila terbukti bersalah, City akan benar-benar mendapat sanksi yang berat, yang salah satu kemungkinan terburuknya adalah dikeluarkan dari Liga. Nah, bila ada yang tanya sebenarnya apa sih yang dilakukan City terkait pelanggaran financial fair play? Begini penjelasannya. Awalnya Manchester City diketahui telah melakukan blow up nilai sponsorship dari Etihad ke klub. Misal nilai aslinya adalah 100 juta, kemudian dibuat seolah-olah 400 juta. Dengan kata lain, tambahan 300 juta itu bisa dibilang seperti tanda kutip bantuan dari kerajaan Abu Dhabi ke pihak klub yang tidak tertulis alias sembunyi-sembunyi. Kemudian langkah kedua adalah membuat perusahaan-perusahaan bodong yang seolah-olah itu jadi sponsor Manchester City. Dan jika ditelusuri, ternyata tetap saja dananya dari Abu Dhabi. Lalu ada pengakalan nilai gaji pemain, yang misal 1 juta hanya ditulis 350.000, atau dengan kata lain ada tambahan yang sengaja tidak dilaporkan. Dan jika ada yang tanya, lalu dari mana duit sisa untuk membayar gaji tak tertulis itu? Jawabannya tentu saja Abu Dhabi. Nah, intinya dengan cara seperti itu, maka market revenue klub bisa mereka kecilkan agar mereka bisa lolos dari FFP karena terkesan tetap untung. Tentu saja pemalsuan laporan semacam ini jika di public list company pasti sudah disuspend dari pasar modal karena hilangnya kepercayaan dari publik. Ya, bila kita tarik kesimpulan, setidaknya pelanggaran dilakukan Manchester City dibagi dalam 4 klasifikasi umum. Pertama, Manchester City dilaporkan tidak memberikan informasi keuangan yang akurat. Kedua, City diduga tidak sepenuhnya mengungkapkan remunerasi keuangan yang diberikan kepada salah satu manajer mereka selama periode 4 tahun. Dalam artian, ada dugaan bahwa ada kontrak rahasia sehingga salah satu manajer dibayar lebih dari yang dinyatakan secara resmi. Ketiga, City juga diduga tidak mematuhi aturan financial fair play UEFA selama periode 5 tahun. Karena ya tadi, mereka mengakali itu semua, sehingga seolah-olah tetap untung walau keluar banyak uang. Dan keempat, pihak IPL menuduh bahwa Manchester City tidak sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyelidik. Intinya mereka dianggap berusaha menutupi itu semua dan bersikap tidak kooperatif.
Ya, meski di satu sisi pihak Manchester City lewat situs resminya meminta penangguhan, akan tetapi dengan waktu penyelidikan yang diam-diam selama 4 tahun, maka tentu saja pihak IPL tak asal main tuduh dan mengeluarkan dakwaan resmi. Dan jika mengacu pada kompetisi IPL yang katanya menjunjung tinggi nilai sportivitas, maka tidak ada cara lain bagi mereka untuk tidak mengeluarkan sanksi terberat, yakni memban Manchester City dari Liga minimal 5 tahun agar mereka kembali ke habitatnya menjadi tim yang sehat.